wa alaina ma'hum birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 menit saja duduk, insyaallah antum jadi Syiah semua. Karena teknik ini teknik yang dipakai oleh Syiah untuk mensyiahkan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. 10 menit saja insyaallah. Dan 5 menit kemudian kita bantah semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pencinta sahabat Nabi, para pencinta istri-istri Rasulullah, dan sekaligus yang duduk di antara kita ada para pemaki, pembenci, pengutuk sahabat-sahabat Nabi dan pelaknat istri-istri Nabi yang sedang duduk menyamar di antara kita. Insyaallah setelah selesai mendengarkan, antum bertaubat insyaallah. Silahkan menghubungi saya kalau mau bertaubat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, singkat saja saya akan bertanya kepada salah seorang jamaah. Antum cinta sahabat Nabi? Antum cinta keluarga Nabi? Antum cinta ahlul bait? Siapa yang antum sebut dalam salat? Sahabat atau ahlul bait? Coba sebut sahabat Nabi dalam salat. Sah salat antum? Batal. Betul? Tapi coba antum menghindari menyebut ahlul bait dalam salat antum. Batal juga salat ente. Lalu siapa yang ente cintai sebenarnya? Sahabat atau ahlul bait? Ini doktrin pertama, membandingkan antara sahabat dan ahlul bait. Coba dalam salat tahiyat ente, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Abu Bakar, batal salat ente. Betul? Tapi kalau ente mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad saja, batal juga salat ente. Berarti ente harus cinta ahlul bait di atas semuanya. Betul? Ini teknik pertama. Orang-orang awam pun akan berpikir, oh iya bener, begitu ya sahabat. Ana udah kenyang. Insya Allah sekarang sebagai pertobatan. Tapi demi Allah, saya pernah menggeluti dunia Syiah bukan dalam rangka ikut masuk Syiah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Bukan untuk itu. Tetapi untuk belajar lebih dalam, semua faham. Bertakiyah dulu sementara bertakiyah. Kan Syiah suka takiyah, kita balas takiyah dengan takiyah. Keluar? Ini nggak keluar bukan dalam rangka sabotase Syiah ya. Jadi jamaah sekalian dimulakan Allah, dalam teknik pertama saja ada 9 teknik. Teknik pertama kita sudah tergugah. Oh begitu. Lalu dibandingkan. Lalu kemudian dibawakan hadis-hadis sahih. Bahwa sahabat Nabi ingkar kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah wafat pun, siapa yang menyelenggarakan jenazahnya? Siapa yang menggali kuburnya? Siapa yang mengkafani Rasulullah? Siapa yang menyolatkan Rasulullah? Tidak sahabat, tetapi para ahlul bait. Mulai. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim sebenarnya telah mengangkat Ali sebagai khalifah. Dalam peristiwa Ghadir Qum, Rasulullah bersabda, "Man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu." Siapa yang mengangkat aku sebagai maula, wakilnya, pelindungnya, sahabatnya, maka Ali juga sahabatnya, pelindungnya dan walinya. Maka dengan hal yang ketiga ini, kemudian dia bertanya. Udah ya? Sedang proses. Ini penting. Lalu kemudian ditanya, setelah mengetahui keutamaan ahlul bait ketimbang sahabat, ketika dibanding-bandingkan, lalu kemudian mulai bertanya lebih dalam lagi. Kemana ahlul bait itu sekarang? Kemana mereka sekarang? Mereka dibantai di Karbala. Lalu diputarkan film tentang Karbala. Ini laptopnya sayang belum keluar ya. Lalu diputarkan film tentang Karbala yang membuat orang menangis, terseduh-seduh nangis. Dan kemudian ditanya, siapa khalifah pada waktu terjadinya Karbala? Dialah Yazid yang melawan Hussein. Siapakah Yazid? Ayahnya siapa? Dialah Muawiyah yang melawan Ali bin Abi Thalib. Lalu siapakah ayahnya? Muawiyah? Abu Sufyan yang melawan Rasulullah SAW. Artinya keluarga ini dari dulu memusuhi Nabi dan memusuhi Nabi SAW. Tuh, begitu. Abu Sufyan memusuhi Rasulullah SAW. Abu Sufyan punya anak Muawiyah. Muawiyah memusuhi Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Muawiyah punya anak Yazid memusuhi Hussein. Inilah musuh ini, keluarga ini dari dulu mendengki kepada Nabi SAW. Sudah keluar? Sudah keluar. Alhamdulillah.
Baik. Nah, jadi jamaah sekalian, lihatlah bagan yang telah saya buat. Ini boleh dikopi supaya jamaah sekalian tahu persis teknik dan taktik mereka dalam rangka membuat negara kesatuan Republik Indonesia pecah belah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tidak mau negara kesatuan Republik Indonesia ini seperti Suriah, seperti Irak, seperti Iran, seperti Yaman, seperti Lebanon, seperti semua negara-negara yang tadinya Sunni, yang tadinya Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang pecah berantakan. Anak-anak kita dibunuh, istri-istri dan anak-anak perempuan kita diperkosa di jalanan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah kita bersumpah, tidak akan pernah kita izinkan para pemaki sahabat itu, para pencaci istri Nabi itu berjaya di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Suka nggak suka, senang nggak senang, rela nggak rela, negeri ini dibangun atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suka nggak suka, negara ini yang melawan penjajah-penjajah Belanda diawali dengan para pahlawan, seluruhnya pahlawan adalah para pahlawan pencinta Nabi, pencinta Ahlul Bait, dan sekaligus pencinta sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan orang-orang yang menghormati istri-istri Nabi. Wahai Syiah yang sekarang sedang duduk di antara kita, ente silahkan jadi Syiah, nggak apa-apa. Kalau orang Betawi bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bumi negara kesatuan Republik Indonesia yang belum melarang ente, silahkan. Tapi jangan coba-coba memaki orang yang kita hormati. Jangan coba-coba melaknat ummahatul mukminin. Sama kita berkolaborasi, bahkan berbisnis, bahkan berteman dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang beragama Tionghoa, yang beragama Kristen, yang beragama Protestan, yang beragama Hindu, yang Buddha, bahkan yang Yahudi sekalian, bahkan yang ateis sekalian, asal jangan coba-coba mengganggu keyakinan kami. Kita bersaudara dengan Kristen, enggak masalah selama dia tidak mencaci maki Rasulullah. Kalau mereka coba-coba mencaci maki orang yang kita hormati, pala lu hilang atau pala gua yang hilang. Begitu juga orang-orang Syiah, ente silahkan hidup di bumi Indonesia selama pemerintah belum larang, walaupun kita sedang berupaya untuk itu. Silahkan, tapi jangan coba-coba memaki sahabat-sahabat Rasul, jangan coba-coba mengajak, dan terakhir, jangan coba-coba mensyiahkan bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Negeri ini dibangun atas dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana dia pahlawan yang Syiah? Kita lihat dari Aceh, Tunku Umar, Tunku Ciditiro, Cut Nyadin, Cut Mutiah, turun ke bawah, Pak Sentot Ali Basyah, turun ke bawah, Pangeran Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, lihat Husni Tamrin, lihat di Kalimantan, Pangeran Antasari, lihat di Sulawesi, Pangeran Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, lihat Tidore, lihat kerajaan-kerajaan Maluku, lihat Patimura, seluruhnya, demi Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah kita dengar mereka mencaci maki Rasulullah. Tidak pernah kita mendengar mereka mencaci sahabat-sahabat Nabi. Ini baru kemarin tahu-tahu maki-maki sahabat Nabi, baru ngaji selembar dua lembar, mengutuk Aisyah di mimbar-mimbar. Saya punya filmnya, saya punya videonya, karena saya pernah berada di dalam mereka. Sekarang kita saksikan bagaimana cara-cara mereka membuat negeri ini menjadi negeri yang Syiah dan akhirnya konflik terjadi.